Shalom. Hari ini terakhir surah Kolose. Surah Kolose pasal 4, paragraf yang pertamanya ayat 7-9. Paulus mengirim surat untuk memberitahukan keadaan Paulus kepada jemaat Kolose dan menghibur mereka. Kedua, ayat 10-18. Paulus memberitahukan salam dari kawan-kawan yang diam bersama. Kemudian dia meminta sampaikan salam kepada jemaat yang dekat dari Kolose juga. Kesimpulannya demikian itu. Paulus meminta antar surat kepada Tikius dan Onesimus. Mereka adalah hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Tugas mereka adalah memberitahukan keadaan Paulus kepada jemaat Kolose dan menghibur mereka karena mereka bimbang tentang keadaan Paulus. Kemudian, sebelum menyelesaikan surat, Paulus memberitahukan salam dari kawan-kawan yang diam bersama. Aristarchus, Justus, Epaphras, Lukas, Demas, semua salam kepada jemaat Kolose karena mereka tetap berdoa untuk jemaat Kolose. Selanjutnya, Paulus meminta sampaikan salam kepada saudara-saudara di Laodikia, kepada Nimpa dan jemaat yang ada di rumahnya, dan kepada Archippus. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan membuat kita sebagai saudara dalam kasih-Nya. Kedua, Tuhan menghibur kita dengan saudara-saudara yang kekasih. Sehingga saudara-saudaranya sangat penting bagi kita. Ajaran bagi kita. Pertama, Paulus mengirim surat untuk memberitahukan keadaan Paulus kepada jemaat Kolose dan menghibur mereka karena mereka bimbang tentang keadaan Paulus. Ya, kita juga bukan bimbangnya, namun harus perhatikan tentang keadaan hamba Tuhan juga begitu. Kedua, Paulus memanggil Onesimus dengan kata saudara kita yang setia dan yang kekasih untuk membelanya dari jemaat Kolose. Ketiga, orang-orang yang sekerja untuk kerajaan Allah menjadi penghibur bagi Paulus. Keempat, Epaphras yang pernah melayani jemaat Kolose selalu bergumul dalam doanya untuk jemaat Kolose supaya mereka berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Aplikasinya. Pertama, mengirim surat, SMS, atau telepon kepada keluarga dan sesama untuk memberitahukan keadaan, menghibur, dan menguatkan iman mereka. Ya, pasti ada beberapa saudara atau jemaat dan yang pernah bersama. Kepada mereka hari ini memberi salam dan menguatkan iman mereka. Kedua, membela sesama yang setia namun berbuat kesalahan pada waktu belum mengenal Allah. Ya, itu dari Onesimusnya. Onesimus pernah pasti berbuat kesalahan. Namun itu pada waktu belum mengenal Yesus Kristus. Setelah mengenal Yesus Kristus, dia menjadi setia dan menjadi seorang kekasih. Sehingga Paulus membela dia. Kita juga harus membelanya sesama yang setia dalam iman. Ketiga, terus berdoa untuk jemaat yang dulu melayani sekalipun sekarang pindah dari sana. Ya, sekali melayani bersama-sama, sudah menjadi saudara, keluarga dalam iman. Sekalipun sudah jadi jauh, kita harus berdoanya terus-menerus untuk mereka juga. Prakteknya begitu aja. Menguatkan sesama atau jemaat dengan kasih Tuhan melalui kirim SMS atau telepon. Dan usahanya membela sesama tentang perbuatan salah yang berbuat pada saat belum mengenal Yesus. Kita harus membela mereka karena tidak tahu mereka berbuat demikian itu. Dan kita juga harus mengampuni mereka karena mereka tidak tahu. Yesus Kristus
sudah berkata di atas salib, Tuhan ampunilah mereka, karena mereka berbuat demikian itu karena tidak tahu. Dan Stefanus juga pada waktu mati berdoanya demikian itu. Kita juga harus mengampuni mereka, dan kalau mereka kembali kepada Tuhan, harus membelanya. Inilah tanggung jawab hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan memberkati.